Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Izinkan saya menghantarkan salam taklim dan penghormatan. Yang pertama, segenap para habaib, para alim ulama, para masyayikh. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu. Saya pastikan di hati ini ada rasa cinta, hormat untuk semuanya. Wabil khusus untuk putra mahkota Langkat, Tengku Arifanda Aziz SEMM. Nanti saya tanya teman saya, apa pelesetan MM? Saya punya teman ahli mempelesetkan gelar. Saya tanya, kalau gelar orang SAG pelesetannya apa? Sarjana alam kain. Kalau gelarnya MSI, kata dia masih satu istri. Kalau gelarnya SPDI, kata dia sepertinya pengen 2 istri. MM nanti saya cari pelesetannya. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberkahi Allah dalam setiap langkahnya. Amin. Izinkan saya mengucapkan salam taklim dan penghormatan kepada Ketua Dewan Pakar BKM Azizi, Bapak Iqbal Panantun Simangsur. Semoga Allah berkahi abang. Dewan Pakar BKM Azizi, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Khair MM. Ketua BKM Azizi Datuk Ahmad Setia Diraja. Adakah Datuk punya hubungan dengan Datuk Bariki? Mudah-mudahan Allah berkahi Datuk. Ketua Tim Khidmah Rasulullah LKT Sayyid Alwi Al-Habsyi. Semoga Habib diberkahi dalam setiap langkahnya. Dan yang tidak saya lupakan segenap hadirin hadirat yang berbahagia. Bu, Qaddimul aham alal muhim. Dahulukan yang lebih penting di atas yang penting. Silaturahim kepada yang hidup dulu baru yang mati. Yang kedua, izinkan saya mengajak Bapak Ibu kita silaturahim kepada yang sudah wafat. Kita hantarkan surah Al-Fatihah. Liman ishtama'na hahuna bisababihim. Kepada Raja Ahmad, Sultan Musa, Sultan Abdul Aziz, Sultan Mahmud, Sultan Iskandar, wa walidina wa walidikum khassa, wa jami' amwatina wa amwatil muslimina amma, dan segenap orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, wa usulihim wa furu'ihim, annallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi' madkhalahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa nafa'na bi asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim wa 'ala niyyah anna Allah yakhtim lana bil husna wa yashfi mardana wa mardal muslimin bi haqqi sayyidil mursalin. Semuanya lahumul Fatihah. Ada Wahabi berkata, gak bakal sampai Al-Fatihahmu, doamu
Karena orang mati kalau sudah mati terputus. Bapak Ibu, bagaimana cara menjawab Wahabi begini? Jawabnya, katakan kepada mereka, kalau seandainya orang yang hidup seperti kita tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kepada yang sudah mati, pertanyaannya, untuk apa ada sholat jenazah? Bukankah sholat jenazah itu isinya doa yang diucapkan oleh yang hidup buat yang mati? Betul? Betul. Kalau seandainya orang yang sudah mati tidak bisa mendapatkan tambahan kebaikan dari yang hidup, pertanyaan kedua, untuk apa Nabi mengajarkan kepada istrinya Aisyah, kalau kamu lewat di kuburan ucapkan salam seperti ini. Salam orang yang hidup dibedakan oleh Nabi dengan salam yang mati. Kalau nggak ada fungsi, kenapa harus dibeda-bedakan? Bukankah salam itu artinya doa? Assalamualaikum ya ahlal kubur, antumul muqaddimuna wa ana insyaallah bikum lalahiqun. Jelas? Faham? Kayak seringkali dites oleh orang-orang begini, mana dalilnya Al-Fatihah sampai kepada yang mati? Saya nggak bisa jawab, karena yang ditanya mana buktinya Al-Fatihah sampai. Kalau dia tantang saya mana dalilnya, saya hadirkan dalilnya. Karena yang dia tantang mana buktinya, saya jawab, kalau kamu mau bukti, kamu mati dulu, nanti saya Al-Fatihahkan kamu. Kalau nggak sampai, bangun. Tapi kalau ditanya mana dalilnya, Nabi sebutkan dalam sebuah hadis sahih, idza mata ahadukum, kalau ada yang meninggal dunia di antara kalian, Nabi suruh lakukan 3 perkara. Fala tahbisu wa asri'u ila qabrihi. Ketika ada yang meninggal dunia di antara keluargamu, yang pertama, segera makamkan dia, jangan ditunda-tunda tanpa syarat yang dibenarkan oleh agama. Jangan menunda-nunda proses pemakamannya, zalim kepada semayitnya, jangan memperlambat perjumpaan dia dengan Allah Tuhannya. Betul? Betul. Lebih cepat, lebih baik dimakamkan. Makanya kalau di Jawa malam meninggal, malam itu juga dikuburkan. Yang kedua, falyaqra bi Fatihatil kitab 'inda ra'sihi. Kata Nabi, kalau ada yang meninggal dunia di antara kalian, jangan lupa bacakan surah Al-Fatihah di pangkal kepala si mayit. Ini dalil bahwa boleh membaca dan mengirimkan Al-Fatihah untuk yang sudah mati. Jelas? Yang ketiga, wal yaqra bi khatimati suratil Baqarah 'inda rijlihi. Dan jangan lupa, kalau ada yang meninggal dunia di antara kalian, bacakan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di pangkal kaki si mayit. Di pangkal kepala baca Al-Fatihah, di pangkal kaki baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah yang awal bunyinya amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ayat kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita baca sama-sama ayat ini yuk, biar kita yang hidup pun dapat berkahnya. Ustaz, apa berkah bagi kami yang hidup kalau membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah? Berkahnya apa? Dengarkan janji Nabi. Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Kata Nabi, barang siapa setiap malam membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, Allah cukupkan urusan duniawinya. Maka saya namakan amalan ini dengan sebutan amalan anti kiri, amalan anti bokeh. Orang Medan bilang apa? Bokeh. Kalau nggak punya uang, apa bahasa Medan? Kalau orang Melayu bilang amalan anti
Oke. Bu, saya sudah membuktikan amalan ini walaupun di musim Covid orang susah saya ketimbang berkah. Nanti buktikan Allah cukupkan urusan dunia kita. Maka kita baca sama-sama, mudah-mudahan dengan kemuliaan ayat ini yang punya hutang Allah lunasi. Amin. Allah cukupkan. Amin. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menitipkan ilmu tambahan malam ini. Ikuti setelah saya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kata Nabi, barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak dipandang Allah Tuhannya sebagai hamba yang pandai mensyukuri semua nikmat dan karunia dari Tuhan. Ciri-ciri orang bersyukur lihat lisannya. Seberapa sering dia mengucapkan kalimat terima kasih, terima kasih, terima kasih kepada siapapun yang karena wasilah orang itu dia mendapatkan nikmat dari Allah Tuhannya. Maka malam ini saya ajak Bapak Ibu, kita ucapkan dulu jazakumullah ahsanal jaza, ribuan ucapan terima kasih kepada siapa? Kepada yang jadi sponsor membiayai safari dakwah saya bulan ini di Medan dan sekitarnya. Tadi sebelum ke sini saya tabligh akhbar di Kabupaten Simalungun. Dari Simalungun saya langsung meluncur ke sini. Yang menghadirkan saya bukan gubernurnya, tahu. Yang membiayai safari dakwah malam ini bukan bupatinya, sok tahu. Sotoilah. Yang membiayai safari dakwah saya bukan wali kotanya, kok jadi begini? Yang menghadirkan saya bukan orang paling kaya di sini, bukan. Yang menghadirkan saya siapa?
Lebih baik anak muda seperti mereka masa mudanya dipakai untuk dakwah. Lihat anak muda kebanyakan sekarang masa mudanya nongkrong di pinggir jalan ngitungin mobil lewat, ngerokok, narkoba, kebun-kebunan, geng motor, main slot. Jangankan berguna bagi agama Allah, bagi bangsanya tidak ada gunanya. Jangankan bermanfaat bagi Allah dan Rasulnya, bagi dirinya, orang tuanya tidak ada manfaatnya. Betul? Betul. 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 Saya diajarin Teguh, Habib kalau ke Medan bukan betul, tapi betul. 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 Saya pastikan tidak banyak anak-anak muda sehebat mereka. Berawal dari anak muda dari kota Riau, merangkul anak muda dari berbagai daerah, dari Medan, dari Palembang, dari Kalimantan, dari Padang. Mereka menyatukan hati. Mereka membentuk sebuah komunitas. Mereka namakan komunitas Riau Indonesia Mengaji. Saya panggilkan salah seorang dari mereka, Ustadz Qadri Al-Kampari. Takbir! Allahu Akbar. Kalau dulu Bapak Ibu pasti pernah dengar ada istilah ini, AMD, 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 Abdi Masuk Desa. Tentu mereka ini bikin program sudah 7 tahun. Bikin program apa? UMD, Ustadz Masuk Desa. Saya salah satunya sering jadi korban mereka. Kadang-kadang saya dikirim mereka berdakwah masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dikirim mereka berdakwah masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Pernah waktu itu saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa siapa yang bilang orang hutan? Saya laporkan ke polsek terdekat. Ini kenapa saya perbuatan tidak menyenangkan. Semua biaya ketika menghadirkan ustaz, bukan hanya saya loh, bukan hanya saya. Ustaz Tengku Zulkarnain yang mengawalinya. Waktu itu Sekjen MUI. Kalau memang program ini haram, Sekjen MUI itu lebih paham. Betul? Ini baru ngaji sedikit sudah mengharamkan. Udah gak bantu malah menghalangi orang berbuat kebaikan. Mestinya jadi manusia itu innam tanfa'u fala tadurrahu. Kalau kamu hadir di muka bumi gak bisa kasih manfaat bagi orang, minimal dengan bawa mudarat. Udah gak nikmat berkicau. Ngaji sebentar nyalahin orang yang puluhan tahun kaji kita. Betul? Bikin fitnah, haram, gelar wakaf Quran di masjid, gak boleh berbisnis berdagang di masjid. Itu orang bodoh. Saya pastikan ngaji gak tuntas. Suruh dia beli kitab tebalnya begini, judulnya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ada hampir 40 jilid kitab. Kasih tahu orang, telepon saya ajarin sampai tuntas. Tebalnya begini, gunting, saya punya kitabnya. Gak bisa bedakan mana larangan yang sifatnya tahrim, mana makruh. Betul? Betul? Bu, giliran ngajak orang wakaf Quran di masjid dia bersuara, giliran orang promosi politik di masjid dia buka. Betul? Bapak Ibu, mereka ini bukan jual beli Quran, bukan jual beli Quran. Mereka ini mengajak kita menjaga keberkahan negeri yang lambat laun sudah hilang. Ibu tahu kenapa mereka bikin wakaf Quran? Mereka dipanggil oleh Sekjen MUI waktu itu Ustadz Tengku Zulkarnain. Dibuka fakta yang saya sendiri tidak pernah tahu. Dibuka fakta data ini. Ternyata Tengku, Al-Quran kita ini
dari zaman Belanda sampai detik ini itu hanya tercetak sebanyak 52 juta Quran saja. Dari zaman Belanda sampai sekarang 52 juta. Kalau nggak dimakan raya, nggak sobek, nggak hilang, nggak terbakar, ada 52 juta Quran yang beredar di seluruh Indonesia dari zaman Belanda. Sementara Muslim kita sekarang berapa jumlahnya? 230 juta. Nggak seimbang pertumbuhan Muslim dengan stok Quran yang ada. Indonesia Muslim terbanyak nomor 1 di dunia, 230 juta bro. Nomor 2 siapa? Pakistan, hanya 200 juta. Malaysia itu Muslimnya hanya 27 juta. Itu sudah kita tambah dengan Upin dari Indonesia. Betul? Ayo belajar matematika. Kalau Muslimnya 230 juta, stok Qurannya jika masih ada dari zaman Belanda 52 juta. Ada berapa kekosongan Quran di negeri kita? 177 juta. Nasib Muslim di negeri ini bahkan yang tinggal di pelosok-pelosok, ada yang sampai mati gak pernah memiliki Al-Quran seumur hidupnya. Bahkan saya pernah ikut berjuang membagikan Quran wakaf ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung yang gak ada listrik, gak ada sinyal. Jangankan satu Quran di dalam rumah mereka, satu surah Yasin pun tidak nampak. Itulah sebabnya kenapa berkah negeri ini satu persatu dihilangkan. Dulu negeri ini dikenal dengan istilah gemar, ripa, lok jenawi, toto tentrem kertora harjo. Saya nggak tahu artinya. Sekarang negeri ini tiada hari tanpa musibah di mana-mana. Betul? Mulai dari tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, likuifaksi pernah terjadi di negeri ini. Mana mungkin ada asap kalau bukan ada api. Bapak Ibu demi Allah, makin jauh kita dengan Quran, makin langka Quran dalam kehidupan, makin jauh dari keberkahan, makin dekat dengan kesialan, makin dekat dengan kesesatan dan kehancuran. Mereka ini diajar oleh sekjen MUI. Ayo daripada kalian nongkrong nyusahin orang, bantu saya yuk kita dari masjid ke masjid ajar umat berwakaf Quran. Kalau memang haram, salah, lo sekjen lebih tahu ngurusin MUI. Ini sekjen bukan belajar tanggung yang lain saya paling benar. Bu, memang ada hadis Nabi, idza ra'aitu man yamlik fil masjid. Kalau seandainya kalian melihat ada orang yang berdagang, berbisnis, jual beli di dalam masjid, kata Nabi, fakulu, katakan kepada dia, la arbahallahu tijarata, semoga Allah akan berkahi bisnismu. Catat, kalau memang hukumnya haram, tahrim, larangan dalam bentuk haram, mana mungkin Nabi dulu jangan doain dia berkah. Nabi pasti dulu katakan haram, muslim, betul. Tapi Nabi minta cuma jangan kasih berkah. Berarti bukan larangan mutlak. Faham? Ini perlu dikaji lagi. Kasih tahu yang bilang haram. Saya siapkan waktu. Kapan mau kaji ulang? Saya hadirkan kitab-kitab. Kalau memang haram mutlak, tidak mungkin Nabi dulu jangan sampai minta berkah buat dia. Memang yang haram ada berkahnya. Betul nggak? Pasti Nabi itu lebih pintar. Kasih tahu dia nggak boleh, dosa, haram. Nabi itu nggak pernah menyimpan kebenaran. Kalau haram Nabi bilang haram. Betul? Tapi yang Nabi minta doakan dia bisnis dia nggak berkah. Berarti perlu penyelidikan yang dia dagangkan apa. Pasti berhubungan dunia bukan akhirat. Dan ini bisnis akhirat. Betul? Faham? Nih, suruh dia yang bilang haram-haram itu buka kitab yang tadi, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Lama saya mengajar di pondok. Di sana Habib ada madhab, dari 4 madhab itu ada
Pihak masjid tidak menanggung makan minumnya. Pihak masjid tidak bantu biaya ekonominya. Dia wakaf, dia etikaf, maka boleh dia jual beli dari masjid. Kalau haram nggak ada usul di situ, semuanya total nggak boleh. Betul? Betul. Sekarang ya, kalau begitu mereka ini mau dagang di masjid pun sebenarnya boleh. Kenapa? Mereka datang dari kota lain ke sini, DKI nggak bayar 1 rupiah. Mereka menghadirkan ustaz, ada DKI bayar 1 rupiah? Tidak. Berarti kalau mereka mau dagang masih boleh, karena nggak ada yang nanggung, Pemda nggak nanggung. Betul. Mereka butuh hotel, butuh makan, butuh mobil, masuk nggak boleh. Kalaupun mereka mau dagang bisnis, betul? Faham? Jelas? Nanti kapan-kapan saya kupas tentang bab ini. Oh, yang dilarang hukum makruh itu lebih kepada tanzihan, menjaga kemudian masjid. Yang kedua, dijalin masjid sukon, karena orang itu dagangnya bawa. Zaman dulu kenapa? Masjid dijadikan kayak pasar. Tapi kalau sekarang nggak begitu, zamannya berubah. Yang ketiga, dilarang itu kenapa? Terjadi transaksi yang betul-betul jelas, masjid berubah jadi pasar. Contoh, dalam kitab disebutkan barangnya ada, pembelinya ada, penjualnya ada, berduanya saling tahu menawar. Yang satu teriak, 50.000, yang satu, ada saya diskon, saya minta 50. Terjadi kerancuan lalu mengganggu orang sholat. Itu yang diharapkan. Boleh, itu yang dilarang. Tapi ini nggak ganggu orang sholat, nggak ada barang transaksinya. Betul? Ini komitmen. Orang itu cuma ngangkat tangan, nabung, nanti setelah ada uang baru transfer. Di mana letaknya haram? Kalau model begini, inilah orang-orang sudah nggak bantu perjuangan agama, malah menghambat orang yang mau membangun agamanya. Betul? Tapi orang-orang begini kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Biasanya cuma berani lempar batu sembunyi tangan, nggak berani langsung. Betul? Oh, yang begini jangan dipatahkan. Orang sedang bersemangat berjuang menyenangkan Rasulullah. Laki-laki apa yang dilakukan buat Rasulullah? Betul? Oh, mereka ini nomor 1 se-Indonesia yang sudah paling banyak mengumpulkan wakaf Quran. Periode pertama 1 juta Quran mereka sudah kumpulkan. Sekarang menuju 1 juta kedua. MUI kalah, Departemen Agama kalah, mereka pemenangnya. Anak-anak muda loh. Saya berharap jangan cuma 1 kelompok dari Medan dan anak muda yang lain. Dari lama-lama kekosongan Quran bisa segera kita atasi. Insya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tiket pesawat saya dari Jakarta sampai ke Medan, saya dan rombongan mahal tahu. Yang bayar siapa? 1 rupiah nggak pakai uang Pemda. Pemda yang dapat berkah dapat nama Guru Habib Al-Ustaz Al-Habsyi. Yang bayar mereka. Nikmat apalah yang kau dustakan. Betul? Betul. Oh, hotel saya dan rombongan mahal tahu. Yang bayar mereka DKI Masjid 1 rupiah tidak diminta biaya apapun juga. Di mana letak mereka cari urusan duniawinya? Malah berkorban waktu, tenaga, biaya. Antum mengundang saya pribadi, saya pastikan mahal. Tentu undang saya hari ini, nanti ke bagian tanggal tahun depan harus lewat manajemen selektif. Permintaannya apa? Siapkan tiket Ustaz dan rombongan, pas mahal, hotel, jemputan, oleh-oleh, dan sebagainya. Mengundang Ustaz dari Medan saja mahal, kalau dari luar kota. Betul? Betul. Tapi hari ini tentu saya dihadirkan di Medan dan sekitarnya gratisan buat semuanya. Nikmat apa lagi yang mendustakan? Bu, rugi betul tidak memanfaatkan keberadaan saya selama di Medan ini. Rugi. Belum tentu sejarah ini terulang kedua kali. Betul? Betul. Betul? Betul. Makanya
Bahkan malam ini panitia masjid nggak usah ngasih saya 1 rupiah pun nggak usah tenang. Saya betul-betul dihadirkan gratisan. Cukup antum sebagai rasa syukur kepada Allah. Jangan kasih saya, jangan kasih mereka, kasih ada Allah. Amalkan ayat Allah, intan surullah yang suruhum wa yuthabbit aqdamakum. Kata Allah, kalau kamu bantu agamaku, aku Allah pasti bantu kamu. Aku mantapkan posisimu di atas muka bumi. Jangan mimpi Allah Tuhan kita menolong kita, kita tidak pernah nolong agama Allah. Bapak Ibu, pernah tak membaca sepanduk bertuliskan terima kasih, terima kasih? Satu kalimat tentu, 2 kata. Kata pertama terima, kata kedua kasih. Kalimat ini gampang dibaca, sulit diamalkan. Jujurlah dengan Allah, saya, kita semua lebih banyak apa? Terima dari Tuhan. Kita jarang betul kasih di dalam. Kita lebih banyak terimanya daripada kasihnya. Betul? Allah janjikan, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Kata Allah, 1 yang kamu kasih di jalanku, 10 kamu terima ganti dariku. Gak ada ceritanya orang jatuh miskin gara-gara sedekah. Makin kencang sedekahnya, berkah hartanya. Orang waras saja berani berkata, the more you give, the more you can. Do you understand? Yes. Orang saja nggak ngerti. Itu artinya jangan buang sampah sembarangan. Bu, beli kitab tebalnya begini, judulnya Fawaidul Mukhtar karya Habib Zaid bin Suni. Di sana dijelaskan ada 2 hal yang boleh kita boros. Selain 2 itu tidak boleh. La yanbaghi al-israf illa ala mas'alatain. Hanya boleh 2 perkara kita boros di dalamnya. 1, ikramul ghaib, memuliakan tamu, boleh boros, tidak boleh hemat. Yang kedua, sedekah. Sedekah tidak boleh hemat, boleh boros. Jangan nanti ditanya kenapa nggak sedekah hari ini, kemarin sudah. Gak ada istilah, tiada hari, tiada saat harus sering bersedekah, karena itu boros yang dibolehkan. Maka malam ini sebelum masuk ke inti tausiah, saya mulai dari diri saya dan saya ajak Bapak Ibu semuanya. Bu, jangan biarkan orang-orang baik seperti ini berjuang sendirian dengan kebaikan. Jauh-jauh mereka masuk ke kampung kita ingin membawa keberkahan buat kampung kita. Mereka ngumpulin Quran di Sumut, dibagikan di Sumut. Ngumpulin Quran di Medan, dibagikan di Medan. Zonasi, mereka cuma wasilah saja. Jangan biarkan orang baik ini sendirian berjuang dalam kebaikannya. Ambil peran, amalkan hadis Nabi. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kata Nabi, siapapun yang ikut andil dalam semua kebaikan, dia sama seperti pelaku-pelaku kebaikan. Bu, kita nanam saham akhirat yuk. Kalau nggak bisa jadi orang baik, kata guru saya, berjuanglah bersama orang-orang baik dalam kebaikannya. Maka pahala kita sama nilainya di hadapan Allah. Saya mulai dari diri saya siapkan infak terindah, kita dalam saham akhirat, kita semangati anak-anak ini. Mudah-mudahan berkat infak kita bukan hanya Ahmad Al-Habsyi yang mereka bawa ke sini, ada ustaz-ustaz lain dipergilirkan nanti. Mudah-mudahan berkat infak kita bukan hanya masjid ini yang dikunjungi, ada masjid lain yang akan didatangi. Saya dihadirkan malam ini gratisan, 1 rupiah, panitia tidak diminta persyaratan apapun juga. Itu tidak lain sebagian berkat infak dari jamaah sebelum kota Medan ini. Maka estafetkan kebaikan, jangan hentikan kebaikan hanya pada tempatmu dan dirimu. Jadilah ahli manfaat untuk orang-orang sekelilingmu. Ahli ibadah kalah lawan ahli manfaat. Sehebat apapun ibadahnya, sedahsyat apapun ibadahnya, begitu dia meninggal dunia, amalnya terputus.
Bu, saya mulai dari diri saya. Siapkan infak terbaik. Kita senangkan Rasulullah malam ini. Bu, jadi orang ahli manfaat kalau ingin terus namamu dikenang selama-lamanya. Saya mulai dari diri saya. Lihat ke depan, ada ilmu tambahan malam ini. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan dari Nabi kita. Ma'akalta fa'afnaita. Kata Nabi, apa yang kau makan pasti busuk. Wa ma labista fa'ablaita. Apa yang kau pakai pasti laku. Wa ma tasaddaqta fa'abdaita. Yang kau sedekahkan kekal selama-lamanya. Saya mulai dulu dari diri saya. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan kedua dari Nabi kita. Mana kasamalun min sadaqatin. Kata Nabi, tidak akan berkurang harta apapun yang disedekahkan. Nabi janjikan yasda, bertambah, pasti bertambah. Saya mulai dari diri saya. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa. Ulang dari masjid ini, buka surah Al-Munafiqun. Lihat ayat ke-10. Di tengah-tengah ayatnya ada bocoran cerita dari Allah. Cerita tentang siapa orang yang sudah mati tentu. Mereka menangis-nangis, mereka minta dihidupkan kembali. Walaupun hanya sesaat. Bukan mau sholat, bukan mau puasa. Orang yang mati minta dihidupkan agar bisa mengulang sedekah, dan mereka rela dimatikan lagi setelahnya. Mereka menangis sambil berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang yang mati berkata, ya Allah, kalau seandainya kami diizinkan hidup lagi sebentar saja, kami ingin mengulang sedekah agar kami digolongkan jadi orang soleh. Ayat ini ngasih bocoran buat kita. Ciri-ciri orang soleh ternyata gemar bersedekah. Ayat ini mengajak kita merenung. Ayo mikir-mikir, yang sudah mati minta dihidupkan sebentar saja agar bisa mengulang sedekah, rela dimatikan setelahnya. Apa enggak malu kita yang masih hidup enggak mau sedekah, padahal pasti mati. Apa manfaat sedekah bagi orang yang sudah mati, bagi kita yang pasti mati? Nabi bocorkan salah satu manfaat sedekahmu, memadamkan haram kubur. Panasnya api kuburmu yang akan membakar jasad. Hati-hati, survei membuktikan kuburan itu ada apinya. Kalau nggak percaya silakan mati. Dengan kata lain, sedekah malam ini AC mendinginkan alam kuburmu sendiri. Ayo siapkan pendingin untuk alam kubur kita sendiri. Saya mulai dari diri saya. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Nentuin dia. Ini tentu namanya teknik ceramah terbaru. Belum ada satupun penceramah pondok di negeri ini pakai teknik seperti ini. Karena saya yang menciptakan teknik ini. Tahu nggak kenapa dari tadi saya lakukan? Tahu nggak kenapa dari tadi saya gini? Mata saya lebih tajam dari CCTV. Saya bisa melihat ada jamaah duduknya gelisah. Jangan-jangan dia ketinggalan dompet di rumah. Makanya saya ulur-ulur biar ngasih waktu dia
Saya sering dapat tema tausiah justru dari pertanyaan para jamaah. Maka malam ini boleh nggak saya titipkan nomor WA saya? Boleh? Boleh. Pakai nomor ini jadi dua fungsi. Non politik. Fungsi pertama, pakai ajak diskusi agama. Kalau ada yang mau berdiskusi, bertanya tentang agama dengan senang hati, silakan WA, saya hadirkan dari jawaban dan nama kitab dan halaman. Bapak Ibu, yang kedua, pakai nomor ini jadi ajak kita saling mendoakan kebaikan terus-menerus karena Allah. Kalau ada keluarga yang sakit, ada yang meninggal dunia, tolong WA-kan ke nomor saya dulu yang akan mengangkat tangan mengantarkan doa dan Al-Fatihah. Setelah itu saya bantu share di grup WA saya se-Indonesia, bahkan di beberapa mancanegara. Tolong dicatat, kita nggak tahu nanti dari mulut siapa amin diijabah Allah. Nabi yang menyuruh kita jangan malas-malas minta doa dari mulut siapapun. Mana dalilnya? Hadis sahih. Ikuti setelah saya. Istaghfir minan nasi min du'ail khair laka fa innal abda la yadri ala lisani man yustajabu au yurham. Kata Nabi, jangan malas-malas minta doa yang baik-baik dari mulut siapapun, karena kalian gak bakal sadar dari mulut siapa doa didengar. Mungkin dari mulut orang miskin tapi dia kaya di sisi Allah, atau dari mulut orang yang kecil tapi dia besar kedudukannya di hadapan Tuhannya, atau dari mulut orang yang fisiknya gak sempurna tapi dia sempurna di hadapan Allah ketimbang kita. Jangan pandang orang sebelah mata. Silakan catat nomor saya. Mau nomor handphone apa nomor rekening? Tapi kalau sudah tahu nomor saya, ketik WA, kirimkan Habib kami jamaah langkah. Itu saja. No miss call, apalagi video call. Karena seringkali tunggu jam 3 subuh nenek-nenek ada video call. Enak di nenek, enak di saya. Silakan catat nomornya. 0812 25 lagi 80 25-nya 3 kali. 0812 25 kirimkan segera, saya kirimkan kembali video-video ilmu bermanfaat lainnya, insya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Alaihi
diundang orang kaya, pengusaha muda, punya bisnis batu bara. Orang punya batu bara Habib Alwi, dia sudah kaya, belum punya batu nisan. Dia sewa hotel berbintang 5. Dia punya infotainment. Biar viral di dunia. Dia undang 1000 anak yatim, dia sedekahi. Sekali lagi 1000 anak yatim dia sedekahi. Tiba-tiba ada seorang ibu tua duduk di samping saya lalu menyapa saya. Ustaz Al-Habsyi ya? Saya jawab, iya Umi, saya Al-Habsyi. Ustaz kenal nggak anak muda yang hebat ini yang bikin acara begini mewah dan meriah? Saya jawab, milikiti Umi. Saya nggak kenal betul, baru kali ini dia mengundang saya mengisi ceramah di acara dia. Menurut Ustaz, orangnya seperti apa? Saya jawab, bagus, TOP BGT, top banget. Topnya di mana? Umi tahu nggak tadi saya lihat ada 1000 anak yatim di depan saya sedekahi Umi. 1000 anak yatim? Iya Umi, hebat ya? Iya, bagus ya? Oh. Tiba-tiba ibu tadi menangis. Saya heran, saya tanya Teguh, kenapa ibu menangis? Saya ini ibunya. Saya ini ibunya. 1000 anak yatim dia sedekahin. Sibuk cari viral di dunia, gak viral di langit. Saya ibunya. Sama teman dia gak hitung-hitungan. Sama orang tua pelit kayak 17 setan. Sama pasangan jor-joran buat orang tua dia hitung-hitungan. Saya ibunya. Di situ pentingnya berilmu baru pertama. Maka malam ini kita kaji sama-sama. Siapa urutan sedekah yang dibenarkan dan diajarkan Allah? Buka Al-Baqarah 215. Urutan pertama. Falil walidain. Sedekah itu yang pertama kasih dulu orang tuamu. Baik yang masih hidup apalagi yang sudah meninggal dunia. Dan jangan pernah melupakan semua keluargamu yang sudah wafat. Nabi bocorkan kondisi mereka di dalam kubur. Man mayyit fil qabri kal-ghariqil mutalawwis. Kata Nabi, orang yang mati di dalam kuburnya nasib mereka seperti orang tenggelam di tengah-tengah lautan. Setiap detik mereka nangis-nangis manggilin nama kita, keluarga yang ditinggalkan. Setiap detik mereka nangis-nangis nyari-nyari pegangan biar tidak tenggelam. Pegangan mereka cuma satu, amal-amal kebaikan. Dan orang yang mati tidak bisa menambah kebaikan mereka lagi karena mereka terputus hubungannya dengan ilahi. Tapi orang yang mati masih punya satu harapan lagi. Apa harapannya? Sampai kiamat nungguin amal tambahan kebaikan dari kita, keluarga yang ditinggalkan mereka. Itulah sebabnya Nabi bersabda, "Uhduli mautakum." Kata Nabi, sering-seringlah kalian yang masih hidup ini mengirimkan hadiah untuk yang sudah mati. Para sahabat bertanya, "Wa ma hadiyatul amwat?" Apa hadiah buat mayit? Nabi jawab ada 2. 1 doa, 2 sedekah. Sekali lagi urutan sedekah, kasih dulu siapa? Mertua. Ada berapa orang tua kita? Kata Nabi ada 3. Abuka salasa, orang tua ada 3. 1, ayah ibu yang melahirkan. 2, ayah ibu yang menikahkanmu dengan anak mertuamu. 3, ayah ibu yang mendidikmu, anak-anakmu, guru-gurumu. Mereka orang tuamu. Catat ya, guru bukan beban negara. Ada Sri Mulyani di sini. Yang jadi beban negara alo Sri Mulyani. Betul? Guru nggak jadi beban negara, pahlawan tanpa tanda jasa. Gak mungkin ada negara kalau bukan karena jasa guru. Mana mungkin ada presiden, menteri, bupati, wali kota, bahkan ulama besar sekalipun kalau bukan karena jasa
Saya pernah membuktikan itu teguh bahkan sampai detik ini. Dulu saya pernah kerja dan gaji pertama saya 1 juta. 1 juta gaji pertama saya nggak saya pakai, saya kasih ayah saya. 1 bulan setelahnya Allah datangkan rezeki tanpa diduga 10 juta. 10 juta nggak saya pakai, saya kasih ibu saya. Nampak ibu dan ayah saya senyum ketika menerima hadiah saya. Saya langsung teringat pesan guru saya, Ahmad, satu senyuman yang kau ciptakan terpancar dari wajah orang tuamu karena kebaikanmu, 1000 berkah rezeki hadir sepanjang hidup. 1 bulan berikutnya Allah kasih saya rezeki 100 juta. 100 jutanya nggak saya pakai, tentu nggak saya pakai, tapi saya simpan di tabungan. Hitung-hitung modal menikah. Ketika saya sedang persiapan mau menikah, 100 juta sudah di tabungan. 2 minggu berikutnya Allah uji iman saya. Tiba-tiba datang ibu saya dan ayah saya menghadap saya lalu berkata, Ahmad, bolehkah ibu dan ayah berhutang 100 juta dari Muna? Kita punya urusan mendesak, nak. Udah mentok, gak ada jalan lain. Umi pinjam dulu ya 100 juta yang mau kau pakai nikah. Pinjam ya nak, utang ya nak, nanti Umi cicil ya nak. Mendengar kata berhutang keluar dari mulut orang tua, saya menangis. Saya bilang, ayah, ibu, jangan pakai kata berhutang. Ayah ibu mencuri harta saya, ambil saja, saya halalkan. Jangankan harta, nyawa ini milik kalian. Anak-anak putra saya masih ingat zaman Nabi ada seorang sahabat melaporkan ayahnya, iya Rasulullah, iya, tolong marahin ayahku, marahin dia. Kenapa? Ayahku ini suka mencuri hartaku, marahin dia. Bukan ayahnya yang dimarahin, dia yang diomelin. Kata Nabi, anta wa maluka li ahlika, dirimu, harta, nyawaku milik orang tua. Hari itu saya kasih 100 juta. Bu, saya siap batal nikah. Dalam hati saya, lebih baik saya gagal menikah daripada gagal menyempurnakan bakti buat orang tua saya. Perempuan bisa saya cari, orang tua harga mati. Istrimu bisa jadi mantan, suamimu bisa jadi mantan, orang tuamu gak akan pernah jadi mantan. Seorang ayah bisa membahagiakan 10 orang anaknya, 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Seorang ibu berani mati melahirkan 10 putra putrinya, 10 anak belum tentu siap mati demi seorang ibunya. Betul? Betul. Betul? Betul. 100 juta saya korbanin tentu, gak apa-apa saya gak nikah. Asal ibu saya menanya saya bahagia. Saya kasih 100 juta. Fasayarallahu amalakum, Allah gak tidur, CCTV Allah di mana-mana. 1 bulan berikutnya saya terpilih satu-satunya jadi dai muda mewakili Sumatera Selatan, dipilih oleh salah satu stasiun TV, duet maut dengan Uji Jeffrey Al-Bukhari. Beliau baru naik daun. Saya dikontrak eksklusif bertahun-tahun di stasiun TV yang sama, termasuk waktu itu tablik akbar di Istana Maimun. Tahun 2005 saya belum menikah. Dikontrak 1 miliar rupiah. Masya Allah. 100 juta lewat nikah batal diganti 1 miliar. Teman saya bilang, ini 1 miliar bisa langsung nikah 4 orang. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, Allah, ya Allah, Allah, Allah.
Urutan ketiga sedekah siapa? Baru kasih anak yatim. Urutan keempat sedekah siapa? Baru fakir miskin. Urutan kelima sedekah siapa? Kasih ibnu sabil. Bapak Ibu, siapa contoh ibnu sabil? Salah satunya anak muda komunitas ini. Mereka meninggalkan kotanya, berjuang berjihad di jalan Allah, ngurusin agama Allah. Mereka berhak dapat bagian sedekah dari kita. Betul? Betul? Maka di penghujung acara ini saya ajak Bapak Ibu nanti bermuhasabah. Demi Allah, saya pastikan Bapak Ibu, jangankan hartamu, nyawamu tidak bisa membayar semua pengorbanan dari ayah ibu. Di buku saya ada cerita yang sangat dahsyat menggugah. Saya ambil cerita ini dari tafsir Ibn Katsir. Salah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar, ketika musim haji dia memandang ke arah Ka'bah. Lalu tiba-tiba dari senyum melihat Ka'bah berubah menjadi sebuah tangisan. Kenapa dia menangis? Karena dia terharu ketika Allah nampakkan di depan matanya ada seorang anak muda sedang menggendong wanita tua di atas lehernya. Wanita itu dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Abdullah bin Umar menangis lalu bertanya, "Nah, siapa wanita tua yang ada di lehermu itu, nak?" Anak muda tadi menjawab, "Imam yang ada di leherku, dia adalah ibumu Imam." "Ibumu, nak?" "Betul Imam." "Hebat kamu, nak." "Apanya yang hebat Imam?" "Aku dengar kata orang kamu gendong ibumu dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah." "Betul Imam." "Kakimu sampai berdarah-darah karena melewati padang pasir yang panas." "Iya Imam." "Kulitmu sampai mengelupas karena terik matahari menyengat." "Imam, biarkan kulitku, biarkan kakiku, bahkan biarkan nyawaku kelak jadi saksi di hadapan Allah Tuhanku betapa aku sangat cinta kepada ibuku." "Imam, apakah dengan cara begitu aku sudah bisa membayar jasa ibu kepadaku?" Abdullah bin Umar menangis lalu menjawab, "Demi Allah, 1000 kali kau gendong ibumu dari Yaman sampai ke Mekah, 1000 kali kakimu berdarah-darah, 1000 kali kulitmu mengelupas, 1000 kali kau tawaf mengelilingi Ka'bah, tiap hari sekalipun ibu di atas gendonganmu, itu tidak akan bisa membayar satu tetes darah ibu yang pernah ia teteskan waktu melahirkanmu. Itu tidak akan bisa menembus satu teriakan rasa sakitnya yang pernah ia teriakan waktu melahirkanmu. Kalau satu tetes darahnya, kalau satu teriakan rasa sakitnya tidak bisa kita tebus walaupun dengan jihad sehebat dan semulia itu. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita menghapus goresan luka yang sering kita tancapkan di hati mereka, yang sampai mereka tutup mata, belum pernah ada kata ridho sampai di telinga kita. Mimpi dapat ridho ilahi, kalau ridho ayah ibu tidak pernah engkau raih. Ingat janji Nabi, ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Kalau orang tua ridho, Allah ridho. Kalau orang tua murka, Allah murka. Maka di penghujung acara ini saya ajak Bapak Ibu bermuhasabah. Kita tutup mata, kita kejar rahmat Allah. Bayangkan nanti wajah ayah ibu, bayangkan semua kebaikan dan pengorbanan mereka kepadamu. Bayangkan semua dosa masa lalu. Bila perlu nanti menangislah sedahsyat-dahsyatnya, karena Nabi menjanjikan kabar gembira, orang yang menangis dosa masa lalunya haram disentuh api neraka nantinya. Bapak Ibu, kenapa hidup kita selalu sial? Masih ada dosa kedurhakaan yang kita belum bertobat darinya. Bapak Ibu, kenapa doa khususnya diijabah? Masih ada penghalang yang membuat doamu tidak sampai kepada Allah. Salah satunya dosa durhaka dengan orang tua. Bapak Ibu, mimpi anak durhaka khusus
Semuanya tutup mata, tundukkan kepala, jangan pedulikan kanan kiri. Kita raih rahmat dari Allah. Semuanya kita mulai muhasabah malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow.